Keberhasilan dakwah Islam dan pengaruhnya. Sebelum kita mengayunkan langkah berikutnya untuk menyimak masa-masa terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW, ada baiknya jika kita memandang sekilas kinerja yang agung dan sekaligus merupakan inti dari kehidupan beliau, yang karenanya beliau berada dengan para rasul dan nabi yang lain, hingga Allah mengangkat beliau sebagai pemimpin bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang di kemudian hari. Dikatakan kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al-Muzammil, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sedikit darinya, dan seterusnya. Begitu pula dalam surat Al-Mudatsir, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan seterusnya. Karena perintah inilah beliau bangkit lebih dari 20 tahun, memanggul beban amanat yang sangat besar di bumi ini, beban seluruh kehidupan manusia, beban seluruh akidah, beban perjuangan dan jihad di berbagai medan. Beliau memanggul beban perjuangan dan jihad di kancah perasaan manusia yang tenggelam dalam ilusi dan konsepsi jahiliyah, yang diberati beban kehidupan dunia dan yang dilumuri noda-noda syahwat. Ketika perasaan sebagian orang sudah bisa melepaskan diri dari semua jerat jahiliyah ini, mulailah peperangan lain di medan lain. Bahkan peperangan itu datang bertubi-tubi tiada henti-hentinya, melawan musuh-musuh Allah dan para pendukungnya, serta mereka yang berpegang teguh kepada keyakinan jahiliyah. Sebelum keyakinan jahiliyah ini berkembang biak di segala penjuru, lalu membentuk medan yang lain, hampir semua jazirah Arab dirambah peperangan ini. Bahkan pasukan Romawi pun menggelar pasukan besar untuk menghadapi umat yang baru ini dan bersiap sedia menghadangnya agar tidak merambah ke utara. Selama berlangsungnya berbagai peperangan ini, peperangan pertama yang merupakan peperangan perasaan tidak pernah padam, karena ini merupakan peperangan abadi. Pemicunya adalah setan yang sesaat pun tidak pernah terpicing untuk mengusik sanubari manusia. Rasulullah SAW melaksanakan dakwah Allah di sana, di tengah peperangan yang terus berkecamuk di berbagai medannya, sambil terus berusaha untuk mempertahankan kehidupan. Sementara orang-orang mukmin di sekitar beliau mengharapkan terciptanya keamanan dan ketentraman. Beliau melaksanakan semua tugas ini dengan semangat yang tidak pernah mengendor dan penuh kesabaran. Pada malam harinya, beliau bangun untuk beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran dan tunduk kepada Allah seperti yang diperintahkannya. Begitulah Rasulullah SAW menjalani kehidupan dalam kancah peperangan yang seakan tidak ada ujungnya selama lebih dari 20 tahun. Selama itu pula, beliau tidak pernah lalai terhadap satu urusan tertentu karena sibuk mengurusi urusan yang lain. Hingga akhirnya dakwah Islam berhasil secara gemilang merambah kawasan yang amat luas, sulit diterima nalar manusia. Seluruh jazirah Arab tunduk kepada dakwah Islam. Debu-debu jahiliyah tidak lagi tampak di udara, dan akal yang tadinya menyimpang kini menjadi lurus, sehingga berhala ditinggalkan bahkan dihancurkan. Udara Arab berubah dipenuhi suara-suara tauhid. Azan untuk sholat terdengar memecah angkasa dan sela-sela gurun yang telah dihidupkan iman. Para pengajar Al-Quran pergi ke arah utara dan selatan, membacakan ayat-ayat di dalam kitab Allah dan menegakkan hukum-hukumnya. Berbagai kabilah dan suku yang bertebaran di mana-mana bersatu padu. Semua orang keluar terhadap penyembahan hamba kepada penyembahan terhadap Allah. Di sana tidak ada pihak yang merasa dipaksa dan pihak yang memaksa. Tuan dan hamba, pejabat dan rakyat, orang zolim dan dizolimi. Semua manusia adalah hamba Allah, saudara yang saling mencintai dan melaksanakan hukum Allah. Allah telah menyingkirkan gelombang jahiliyah.
kesombongan dan pengagungan terhadap nenek moyang. Di sana tidak ada sisa-sisa kelebihan orang Arab atas non-Arab, ataupun kelebihan orang non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, ataupun kelebihan orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan ukuran takwa. Semua manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Berkat kelebihan dakwah Islam ini, terciptalah kesatuan bangsa Arab, kesatuan manusia, keadilan sosial, kebahagiaan manusia di segala aspek kehidupan dunia, dan juga permasalahan kehidupan akhirat. Perjalanan hari dan wajah bumi berubah total. Garis sejarah bertoreh membentuk garis yang lurus, dan cara berpikir pun berubah drastis. Sebelum ada dakwah Islam, ruh jahiliyah menguasai dunia, membuat perasaan dan jiwanya sakit, mengenyahkan nilai-nilainya, meliputinya dengan kegelapan dan perbudakan, menciptakan jurang pemisah antara kehidupan yang serba mewah dan kemiskinan, menyelimutinya dengan kekufuran, kesesatan dan kegelapan. Sekalipun di sana ada agama samawi, tetapi agama ini sudah kehilangan taringnya, tidak lagi mempunyai kekuasaan, sudah tersusupi penyimpangan dan pengubahan, sehingga yang menyisa hanya ucapan-ucapan yang kaku tanpa memiliki kehidupan. Setelah dakwah Islam tampil memainkan perannya dalam kehidupan manusia, maka ruh manusia bisa lepas dari ilusi dan khurafat, dari perhambaan dan perbudakan, dari kerusakan dan pembusukan, dari noda dan penyimpangan. Manusia bisa lepas dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, dari perpecahan dan kehancuran, dari perbedaan kelas, kediktatoran penguasa, dan pelecehan para dukun. Dakwah ini tampil membangun dunia berdasarkan kehormatan dan kebersihan, hal-hal yang positif dan membangun, kebebasan dan pembaruan, berangkat dari pengetahuan dan keyakinan, kepercayaan dan iman, keadilan dan kehormatan, serta kinerja yang berkesinambungan untuk membangkitkan dan meningkatkan kehidupan serta memberikan hak kepada semua orang. Dengan tahap-tahap perkembangan ini, Jazirah Arab bisa menyaksikan kebangkitan yang penuh barokah, yang tidak pernah disaksikan perkembangan macam apapun dan tidak pernah dijumpai yang seperti itu dalam perjalanan sejarah manusia.